Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada podcast edukatif Bincang ASN. Perkenalkan, saya Khairunisa selaku moderator, dan pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan rekan saya, Wulan Febriana, mengenai topik implementasi nilai-nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN. Baik, terima kasih Kak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, memasuki segmen pertama, sebagai pembuka, Kak Wulan, dapatkah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ASN berakhlak? Oke, baik. Jadi, ASN berakhlak itu merupakan core values atau nilai dasar yang menjadi pedoman eh, perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia ya. Jadi, berakhlak itu sendiri merupakan akronim atau kependekan ya. Jadi, dari 7 nilai utama. Jadi yang pertama ada berorientasi pelayanan, lalu ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, nilai-nilai ini semua itu dirancang untuk memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, mari kita bahas secara ringkas masing-masing daripada nilai aspek tersebut. Eh, Baik, di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi yang pertama itu berorientasi pelayanan. Di sini ASN itu harus mengutamakan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan juga ramah. Lalu ada akuntabel, di mana setiap tindakan ASN itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu ada kompeten. Di sini ASN dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan. Ada juga harmonis, yang mana ASN harus mampu menjaga hubungan kerja yang baik dan juga saling menghargai, terutama kepada sesama rekan kerja ya. Ada juga loyal, di mana dalam loyal ini ASN harus juga setia kepada bangsa dan negara, serta menjaga nama baik institusi. Lalu ada adaptif. Di sini itu ASN harus mampu menghadapi perubahan dan juga perkembangan zaman. Dan yang terakhir itu adalah kolaboratif. Di sini ASN perlu sekali bekerja sama secara efektif dengan berbagai pihak. Salah satunya juga bekerja sama dengan instansi lain ya, seperti itu. Wah, terima kasih penjelasannya, Kak Wulan. Semoga apa yang Kak Wulan jabarkan tadi bisa menjadi penambah wawasan untuk teman-teman di luar sana. Selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana implementasi daripada nilai-nilai aspek tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang Kak Wulan jalankan? Jadi di sini saya memberikan contoh yang mudah-mudah saja ya. Jadi misalnya seperti implementasi ASN berakhlak itu harus kita implementasikan pada perilaku kerja sehari-hari. Misalnya memberikan pelayanan publik secara profesional dan tidak diskriminatif, terutama eh, untuk kita yang pekerjaannya itu berorientasi di UPT ya, yang mana memang harus secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Ada juga yang seperti misal menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi menolak ya hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Ada juga ya kita juga bisa misal meningkatkan kompetensi diri. Jadi harus kita yang maju untuk misal seperti melakukan pelatihan atau pembelajaran berkelanjutan. Dan ini yang salah satu yang mungkin tidak diperhatikan sebegitunya, tapi sangat berpengaruh, yaitu membangun kerja sama tim yang solid dalam organisasi, jadi tidak egois seperti itu. Jadi sebagai contoh dalam pelayanan keimigrasian, ASN itu harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan juga akurat kepada masyarakat. Itu beberapa contoh di kehidupan sehari-hari kita ya, yang bisa kita terapkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Wulan atas penjelasannya. Lalu selanjutnya, apakah ada tantangan dalam penerapan nilai ASN berakhlak selama Kak Wulan menjalankan tugas sebagai CPNS? Eh, Bisa dibilang ada ya, itu sudah pasti ada. Misal tantangan-tantangan yang harus saya hadapi itu seperti ada beberapa budaya kerja lama yang belum sepenuhnya berubah. Yang ini memang sulit ya, jadi memang harus eh, kita ubah pelan-pelan. Jadi memang tidak bisa dilakukan secara progresif. Lalu ada juga kurangnya kesadaran per individu itu tentang pentingnya nilai integritas. Ini juga harus
diingatkan kembali atau mulai dibiasakan kembali. Ada juga tekanan pekerjaan yang tinggi, misal seperti dari eh, tuntutan dari ABK misal. Itu bisa ya menjadi tantangan-tantangan yang terutama saya rasakan. Adapun solusi yang sekiranya bisa dilakukan ya, itu misalnya seperti penguatan komitmen individu ASN. Jadi ada alasan kenapa logo-logo berakhlak itu dipasang ya di kantor kita gitu ya. Jadi harus bisa diterapkan. Lalu ada juga keteladanan dari pimpinan. Pimpinan juga harus bisa menerapkan nilai-nilai ASN ini dalam setiap pekerjaannya dan juga peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja. Jadi segala output itu harus transparan seperti itu. Oke. Memasuki segmen penutup, adakah harapan terhadap implementasi ASN berakhlak untuk kedepannya, Kak? Hmm. Saya sendiri berharap ya, semoga nilai ASN berakhlak ini tidak hanya menjadi slogan dan tidak hanya seperti yang saya sebutkan tadi, hanya menjadi logo yang terpampang, tapi benar-benar diinternalisasi ya, benar-benar diterapkan dalam setiap perilaku ASN sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Wulan untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Dan sekian podcast yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga dapat memberikan pemahaman dan juga motivasi bagi kita semua untuk menerapkan nilai ASN berakhlak dalam tugas sehari-hari. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.